Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Nelfriana Martin dengan NIM 2025 720093. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yang pertama, hakikat kewarganegaraan. Yang kedua yaitu identitas nasional. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban negara dan warga negara. Dan yang keempat adalah bela negara. Langsung saja pada materi yang pertama yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 39 di setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37, kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah wajib umum yaitu kewarganegaraan. Istilah pendidikan ada dua, yaitu yang pertama civic education, kemudian yang kedua ada citizenship education. Berikutnya itu adalah kenapa kewarganegaraan itu penting. Yang pertama, karena tugas dasar pendidikan adalah menyiapkan generasi muda untuk mengemban tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Kedua, ada alasan utamanya yaitu pembentukan sistem pendidikan nasional adalah kebutuhan untuk menciptakan warga negara yang berpengetahuan dan bertanggung jawab. Ketiga, pendidikan nasional pada dasarnya adalah pendidikan untuk membentuk warga negara. Ketiga adalah civic disposition atau sikap kewarganegaraan. Di warga negara terdiri dari 3 bagian penting, yaitu yang pertama civic commitment, kemudian yang kedua ada civic confidence, dan yang ketiga civic competence. Oke, masuk pada materi yang kedua itu tentang identitas nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa identitas nasional itu merupakan tanda pengenal atau yang membedakan kita dengan orang lain maupun yang membedakan kita dengan bangsa lain. Nah, secara termologis, identitas nasional itu merupakan ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa. Secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional itu yang pertama ada faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Tiga yaitu unsur-unsur negara. Yang pertama terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintah. Bentuknya negara Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya persamaan nasib. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka. Ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal. Keempat, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran, keadilan sebagai suatu bangsa. Cita-cita bangsa Indonesia yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya itu adalah sifat negara Indonesia. Yang pertama itu ketuhanan, yang kedua itu kemanusiaan, yang ketiga itu persatuan, yang keempat itu kerakyatan, dan yang kelima itu adalah keadilan. Berikutnya itu adalah unsur-unsur identitas nasional. Pertama, agama, yang kedua suku bangsa, yang ketiga kebudayaan, dan yang keempat adalah bahasa. Berikutnya itu adalah pembagian identitas nasional. Yang pertama, identitas alamiah. Yang kedua, yaitu adalah identitas yang fundamental. Ketiga itu adalah identitas instrumental. Masuk pada materi yang ketiga, yaitu hak dan kewajiban negara dan warga negara. Yang pertama, yaitu negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang disahkan dan ditaati oleh rakyat. Kedua, yaitu negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi oleh lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai satu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Materi yang terakhir yaitu bela negara. Yang pertama, Hari Bela Negara. Upaya bela negara di Indonesia telah dijadikan hari peringatan yaitu setiap tanggal 19 Desember melalui Kepres nomor 28 tahun 2006. Nah, penetapan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara dipilih untuk mengenang peristiwa sejarah ketika pada 19 Desember 1948 Belanda melancarkan aksi militer 2 dengan mengumumkan tidak adanya lagi negara di Indonesia.
Upaya bela negara. Yang pertama, upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang melaksanakannya dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian negara dan bangsa. Yang berikutnya itu adalah pengertian bela negara. Bela negara merupakan sikap tekad yang ditunjukkan oleh warga negara, baik dari orang tua maupun anak-anak, untuk menunjukkan kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mempertahankan keutuhan negara. Istilah bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Bela Negara Pasal 9 Ayat 1 Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap tanah air yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Lalu selanjutnya itu adalah tujuan bela negara. Yang pertama yaitu mempertahankan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya yang ada di negara Indonesia. Yang keempat, menjalankan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, berbuat baik terhadap sesama. Dan yang kelima, menjaga identitas bangsa dan negara. Yang berikutnya itu adalah fungsi bela negara, yaitu ada 4 yang terdiri dari mempertahankan negara dari berbagai ancaman negara luar, menjaga keutuhan bangsa, merupakan kewajiban dan tugas sebagai warga negara. Yang keempat merupakan panggilan sejarah. Yang berikutnya itu adalah ada manfaat dari bela negara. Yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Kemudian yang kedua itu membentuk jiwa, kebersamaan, dan solidaritas terhadap sesama dan rekan seperjuangan. Kemudian yang ketiga itu membentuk mental dan fisik yang sangat tangguh. Yang keempat yaitu menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara, juga patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri dan juga kelompok. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut. Yang ketujuh, berbakti pada orang tua, bangsa dan negara. Yang kedelapan, melatih kecepatan, ketangkasan, ketangguhan, dan ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang kesembilan, menghilangkan sikap negatif, boros, apatis, egois, dan tidak disiplin. Dan yang terakhir yaitu membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Demikian paparan materi yang dapat saya berikan pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih.